guys, selamat berjumpa kembali di Revul TV. Beberapa dari kasus kejahatan ini belum terpecahkan. Sejumlah korban meninggal bisa saja masih menanti kepastian hingga saat ini. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan. Dilansir dari The Osgood Museum, Badan Statistik Amerika Serikat mencatat, hanya 64% kasus pembunuhan di Amerika yang dapat diungkap dan berujung penangkapan. Sisanya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kasus-kasus yang mengerikan yang tak selesai akan selalu membangkitkan keingintahuan orang banyak. Bahkan kisahnya tak jarang jadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan lainnya. Kisah-kisah berikut ini merupakan sederet kasus pembunuhan paling mengerikan yang tidak berhasil terpecahkan. Dengan kengerian sekaligus rasa penasaran, kasus-kasus ini terus mengusik keingintahuan banyak warga Amerika Serikat hingga saat ini. Tahun 1912, keluarga Moore tinggal di rumah tua bercat putih di kota kecil Villisca, Iowa. Suatu malam, Joe dan Sarah Moore tidur di lantai atas, sementara keempat anak mereka tidur di ruangan yang lain. Ada dua orang teman anak mereka yang berkunjung dan ikut menginap di sana. Siapa sangka, mereka semua akan tewas mengenaskan malam itu. Pada dini hari, seseorang masuk mengendap ke rumah keluarga Moore. Entah siapa, satu lengan membawa lampu minyak yang redup. Lengannya yang lain menenteng sebuah kapak besar. Keesokan hari, seorang tetangga menemukan seluruh orang yang ada di rumah itu bersimbah darah, tewas secara mengenaskan, dibantai menggunakan sebuah kapak. Menurut penyelidikan, kepala Joe mendapat hantaman kapak setidaknya 30 kali. Anehnya, sang pembunuh seperti melakukan beberapa ritual setelah ia menghabisi semua orang. Misalnya menutup seluruh cermin dengan kain, membungkus seluruh kepala yang ia bantai dengan spray, kecuali Joe. Sang pembunuh pun meletakkan daging mentah di ruang tengah. Di atasnya terdapat sebuah gantungan kunci. Pihak kepolisian tak bisa menjelaskan dengan pasti tentang semua itu. Akhirnya mereka menutup kasus itu tanpa kejelasan. Tak lama setelah pembunuhan keluarga Moore, di tempat lain terjadi pembunuhan dengan pola yang mirip. Sebuah kapak dan lampu minyak tua. Polisi tetap tak berhasil mencari hubungan kasus-kasus tersebut. Kini, rumah keluarga Moore telah berubah menjadi sebuah hotel dan semacam museum bagi mereka yang cukup berani untuk masuk dan menginap di sana. Di sana terpampang plat bertuliskan Villisca X Murder House. Dari Mei 1918 hingga Oktober 1919, warga New Orleans dan sekitar di Louisiana gempar diteror oleh sebuah pembunuhan berantai yang membingungkan. Korbannya beragam dari mulai lansia, gadis miskin, peranakan Amerika Itali, pemuda, lelaki dewasa, bahkan ibu hamil. Kebanyakan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan kapak milik korban. Warga akhirnya menyebut sang pembunuh dengan julukan The X-Men atau pria berkapak. The X-Men kian terkenal ketika ia menulis surat kepada sebuah surat kabar lokal. Ia bersumpah akan kembali datang untuk membunuh pada malam 19 Maret 1919. Anehnya, dalam surat kabar itu ia mengaku menyukai musik jazz. Karenanya, ia tidak akan membunuh orang yang memutar musik jazz di rumahnya pada malam itu. Sontak seluruh kota pun beramai-ramai memutar musik jazz. Malam itu, kota menjadi hingar, namun tetap was-was. Ternyata The X-Men menepati janjinya. Tak ada orang mati pada malam itu. Hingga kini, identitas dan motif pembunuhan The X-Men masih belum terungkap. Konon, ia telah mati ditembak oleh seseorang yang juga tidak dikenal. Tak ada kabar yang pasti tentang hal itu. Yang jelas, kini ia telah menjadi inspirasi bagi banyak novel, film, serial TV, musik, hingga komik.
Salah satu kejahatan yang terkenal di Northeast Ohio adalah peristiwa pembunuhan yang disebut dengan Torso atau Kingsbury Run yang terjadi di pertengahan tahun 1930. Pembunuhan terjadi dengan sangat mengerikan. Ia selalu melakukan mutilasi. Karenanya, banyak orang menduga sang pembunuh adalah seorang ahli anatomi, seperti seorang penjegal, dokter, perawat, atau seseorang yang bekerja di ruang bedah. Kebanyakan korban pembunuhan Torso ditemukan di daerah yang disebut Kingsbury Run, sebuah jurang yang begitu curam. Anehnya, sang pembunuh banyak mengincar penduduk kumuh kota Cleveland, seperti pelacur, gelandangan, pengangguran, dan lainnya. Pembunuhan ini menjadi kasus yang membingungkan pihak polisian. Mereka bahkan sempat salah tangkap. Pihak kepolisian kebingungan dan keliru dalam menyelidiki kasus ini. Menurut rumor yang beredar, pembunuhan ini ada kaitannya dengan kasus The Black Dahlia Murder. Pada tanggal 15 Januari 1957, tubuh telanjang wanita muda berusia 22 tahun Elizabeth Short ditemukan terbaring di tanah kosong di daerah Leimert Park. Kondisinya begitu parah, kehabisan darah karena tubuhnya dipotong menjadi dua. Mutilasi dilakukan dengan memotong pinggang. Media kemudian menamai kasus mutilasi yang belum terpecahkan ini, bahkan oleh FBI, dengan sebutan The Black Dahlia. Pembunuhan ini memang begitu fenomenal dan sadis. Misalnya, sang pembunuh merobek bibir perempuan itu hampir mencapai telinga. Luka sobekan itu seperti sengaja dibuat mirip dengan senyum karakter Joker dalam film Batman. Kasus pembunuhan ini juga menginspirasi sebuah film, The Blue Dahlia, pada tahun 1946. Film tersebut mengisahkan kehidupan Elizabeth dari kehidupannya sebagai seorang model yang sedang mencoba karirnya di Hollywood hingga kasus kematiannya. Pada tahun 1946, serangan pembunuhan membuat kota Texas panik. Pada bulan Februari tahun itu, pembunuh Phantom mulai menyerang pasangan saat senja pada akhir pekan. Dimulai dengan Jimmy Hollis dan Marilla Ray, yang keduanya selamat. Serangan berikutnya, hanya 4 minggu kemudian, merenggut nyawa Richard Griffin dan Polly Ann Morer. Sementara pasangan lainnya, Paul Martin dan Betty Jo Booker, mengalami nasib yang sama 3 minggu kemudian. Sebagai tanggapan, penduduk mempersenjatai diri, polisi meningkatkan patroli, toko tutup lebih awal, dan Texas Ranger menyelidiki. Setelah hantu menyerang Kathy Stark dan membunuh suaminya Virgil, pembunuhan itu berhenti, tetapi menjadi terus hidup dengan menginspirasi film The Town That Dreaded Sundown pada tahun 1976.